Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik anak sekalian, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa mulai, selesai. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini nanti kita pembelajaran olahraga pada materi lompat jauh gaya jongkok. Anak sekalian, saya yakin kalian semuanya pernah mendengar tentang cabang olahraga lompat jauh, atau paling tidak kalian sudah pernah melihat orang melakukan olahraga lompat jauh baik secara langsung di televisi ataupun melalui internet. Baik anak sekalian, lompat jauh ini termasuk dari cabang olahraga atletik. Ya, sudah kita ketahui bahwa atletik itu terdiri dari 4 cabang, yaitu lari, lompat, lempar, dan jalan. Sedangkan lompat jauh termasuk dari cabang lompat. Ya, sedangkan lompat itu ada berapa cabang sih? Ya, ada 4 ya. Lompat itu ada 4 cabang, yaitu lompat jauh, lompat tinggi, lompat gala, dan lompat 3 atau jangkit. Baik, yang kita bahas sekarang adalah lompat jauh dulu ya. Baik, lompat jauh bisa kita lakukan dengan 3 gaya ya. Lompat jauh itu terdiri dari 3 gaya. Yang pertama adalah gaya jongkok atau tuck. Kemudian yang kedua gaya menggantung atau hang atau snapper. Dan yang ketiga adalah gaya berjalan di udara atau running in the air atau walking in the air. Baik, yang kita bahas kali ini, yang kita kupas adalah tentang gaya jongkok, yaitu lompat jauh gaya jongkok ya. Baik anak sekalian, kalau kita mau melakukan lompat jauh gaya jongkok, kita harus menguasai teknik dasarnya. Apa saja teknik dasar pada lompat jauh gaya jongkok? Ya, yang pertama adalah teknik awalan, yang kedua adalah teknik tolakan, dan yang ketiga adalah teknik gerak saat melayang atau sikap badan di udara, dan yang keempat adalah teknik mendarat. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu teknik awalan. Anak sekalian, kenapa kita harus melakukan awalan pada waktu lompat jauh? Ya, pada hakikatnya fungsi awalan pada lompat jauh itu adalah untuk mendapatkan kecepatan pada waktu melompat. Jadi otomatis kalau kita melakukan awalan, lompatan kita diutamakan bisa melompat lebih jauh ya, karena ada faktor kecepatan. Bagaimana cara melakukan awalan? Ya, awalan dilakukan dengan cara lari secepat-cepatnya pada lintasan awalan tanpa merubah langkah. Ya, jadi harus lari secepatnya tanpa merubah langkah. Teknik yang kedua ya, yaitu teknik tolakan. Apa pengertiannya? Yaitu menolak sekuat-kuatnya pada papan tumpuan dengan kaki yang terkuat ke arah depan atas. Jadi kaki yang digunakan sebagai kaki tumpuan adalah kaki yang terkuat. Kalau kakinya yang kuat kanan, silakan digunakan yang kanan. Kalau kakinya kiri, silakan gunakan kaki yang kiri ya. Jadi kaki yang terkuat. Kemudian cara melakukannya, melakukan tolakan yang pertama, ketika salah satu kaki menumpu papan tumpuan, badan lebih ditegakkan dari sikap berlari ya. Ini yang pertama. Yang kedua, urutan kaki mengenai papan tumpuan dimulai dari tumit, telapak kaki, dan ujung kaki. Yang ketiga, bersamaan gerakan ini kaki didorong menggunakan ujung kaki ke depan atas dengan dilakukan bersamaan dengan gerakan tangan ya. Kemudian
teknik gerak saat melayang atau sikap badan di udara. Jadi teknik yang ketiga. Ya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kedua lutut ditekuk ke belakang atau seperti orang jongkok. Ya. Karena ini gaya jongkok, gayanya seperti orang jongkok. Yang kedua, kedua tangan di samping kepala lalu diturunkan. Dan yang ketiga adalah pada saat akan mendarat, berat badan di bawah ke depan. Ya, ini teknik yang ketiga. Kemudian teknik yang keempat adalah teknik mendarat. Caranya bagaimana? Yang pertama meluruskan kedua kaki dan tangan ke depan. Yang berikutnya pada saat tumit mengenai pasir, badan dicondongkan ke depan. Dan yang ketiga, pada saat kedua tumit mengenai pasir, kedua lutut ditekuk lemas dan kedua tangan segera menyentuh pasir ke depan. Ya. Baik anak sekalian, tujuan lompat jauh gaya jongkok yaitu sama seperti gaya lompat jauh, gaya menggantung dan gaya berjalan di udara, yaitu menghasilkan jarak lompatan yang sejauh-jauhnya. Ya. Kemudian ketentuan juara yang pertama adalah tidak terjadi diskualifikasi. Kemudian yang kedua, terjadi lompatan yang paling jauh. Ya, baik. Kemudian ini gambar lapangannya. Ada 3 bagian, lintasan awalan, balok tolakan, dan bak pasir. Dan ini adalah ukurannya. Ya. Baik anak sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan kalian bisa memahami, mengerti, dan kalian bisa melakukannya. Mudah-mudahan tetap sehat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.